Oke, ini saya perkenalan diri secara simpel dulu ya. Status saya di JNT itu admin di collection point, dan itu bahasa umumnya agen. Jadi kesibukan saya sehari-hari yaitu sebagai admin di counter JNT dan melanjutkan studi di Magister Ilmu Komunikasi UNS. Jadi kalau dengan kota Solo, apalagi kampus UNS, saya juga sudah tidak asing ya, karena udah 4 tahun di UNS. Itu hanya kayak gitu. Oke, saya next ya. Nah, bicara JNT, kalau dari asal-usul, JNT itu berdiri pada tahun 2015. Jadi masih terbilang baru ya, masih baru. 2015, sekarang baru 2022, baru 7 tahun. Tapi di sini alhamdulillah perusahaan ini bisa berkembang pesat, dan di sini di slide ini bisa kita simak kan, di sebelah kanan ada marketplace atau yang teman-teman biasa akses di Play Store, bisa belanja via aplikasi ya semacam ini. Dan keunggulannya JNT ini, dia bisa selaras dalam perjalanan relasi marketplace dan reguler. Jadi ini sebut brand bisa nggak Mas Dama? Bisa. Santai aja nggak apa-apa. Ya. Ini kayaknya slide-nya belum next ya? Slide-nya belum next. Gimana? Slide-nya udah next atau belum nih? Belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Oke, saya lanjut ya. Oke, monggo. Oke. Jadi di JNT ini biasanya orang secara umum kalau kirim paket personal itu akan secara berdasarkan pengalaman saya ya, orang mau kirim pasti larinya ke JNE dan JNT. Ini orang umum ya, berdasar riset sederhana saya di lapangan. Nah, sedangkan kalau JNE itu di marketplace ini dia tidak begitu pesat berbandingan di sini. Kalau JNT itu bisa jalan dua selaras antara paket reguler dari personal dan paket dari seller all shop atau marketplace ini. Nah, karena di sini ada bermacam-macam paket dari platform yang berbeda, jadi dari JNT pusat itu, dari sistem itu dia memberi kode tersendiri. Nah, katakanlah kalau di sebelah kiri ini layanan reguler, dia hanya memproses paket reguler dari personal ke penerimanya. Dan kalau reguler ini, saya sebagai admin atau teman-teman admin itu harus memasukkan alamat secara manual dengan prosedur pertama kecamatan. Gitu. Jadi kemanapun teman-teman ngirim paket di ekspedisi apapun, biasanya akan ditanyakan kecamatan, kirim ke kota mana, kecamatan mana, gitu. Biasanya itu yang ditanyakan. Kalau isi paketnya apa, paling itu. Tapi pertama sebagai pintu gerbang memproses resi itu akan ditanyakan tentang kecamatan atau kelurahan. Biasanya kecamatan yang pertama jadi pintu buat input resi. Oke, kalau yang marketplace ini karena teman-teman semua pasti udah pernah belanja ya, belanja online dan udah ngisi alamat. Nah, maka resi itu udah tertulis sesuai yang teman-teman ketik di aplikasi gitu. Jadi kalau ada yang di Shopee, di Tokped nulis alamat kok agak senonoh lucu gitu lah, itu kita nggak bisa edit. Kita sebagai admin cuma bisa ngeprint dan nempel ke paket dan kemudian diproses lebih lanjut gitu. Nah, di sini ada perbedaan ini dari paling atas ada Shopee ya. Kalau Shopee itu awalnya JP.
Itu terus selanjutnya Maaf Pak Pak Wajar, Wajar, mungkin next-nya mohon apa maaf, slide-nya belum slide-nya belum next, berganti. belum berganti. belum terganti. Belum. Emang belum saya ganti Oh alah, slide-nya. yo. Iya, harusnya cuma di kita ya. Ya, jadi Ya, kalau ya, ya. kecepatan bilang ya Mas ya. Kalau Oh iya, kecepatan santai aja jelasinnya. santai. Oke. Saya kira tuh slide-nya Enggak, ini Oke. memang di sebelah kanan ini itu kan rasio otomatis. Nah, ini kenapa dibikin seperti ini? Karena terlalu banyaknya platform aplikasi digital, jadi dia dipilah-pilah seperti ini, dijadiin huruf-huruf tersendiri ya. Shopee jadi JP, Tokped jadi DT, Lazada JZ, dan seterusnya ini. Nah, ini fungsinya biar seller dan ekspedisi bisa membedakan ini paket apa. Ntar kalau ada kendala, oh ini paket TikTok, oh ini paket Bukalapak, seperti itu. Oke, sampai sini ini cuma gambaran resi yang tercetak di JNT ya. Mungkin kalau nanti ada sharing sama ekspedisi lain, ntar bisa dibandingin. Tapi kurang lebih mereka hampir mirip sih untuk prosedur nomor resi gitu. Hanya ada mungkin perbedaan digit kayak gitu. Oke, saya next ya. Belum muncul ya Mas? Atau tak share screen saya ya? Oke ya. Sepertinya tidak connect sini. Bisa nggak? Gerak nggak? Belum connect. Pakai ini aja ya, share screen saya aja ya berarti. Oke, saya screen Mas Dama aja ya. Oke. Coba di stop dulu. Tak share screen tempat saya. Oke, ini mungkin tadi teman-teman belum dijelaskan ini. Yang tadi belum connect. Oke. Ini. Mau diulang atau enggak? Ya, diulang aja. Maaf ya, diulang aja. Diulang ya? Oke, diulang ya. Jadi intinya kalau di JNT itu paket reguler atau personal itu ramai seperti JNE. Dan kalau paket rasio otomatis itu juga ramai. Jadi arusnya itu cukup limpah gitu. Jadi ada dua paket yang di sini katakanlah reguler, non marketplace dan marketplace sebelah kanan itu. Jadi ini kalau perusahaan seperti si cepat, dia jalannya cuma marketplace semua. Bisa dijamin dicek sendiri coba kasih cepat langsung. Mereka kebanyakan paket dari marketplace. Seperti itu Mas. Jadi kalau perbedaan resinya ada di huruf depan itu JP, JP, nah seperti itu. Itu mungkin kalau nanti ada teman-teman yang mau buat demo atau apa bisa dijadiin gimana ya, seperti ya ide lah. Ternyata seperti ini ya perusahaan membuat perbandingan dari jenis platform yang berbeda seperti itu. Oke. Next. Next satu ya. Next. Oke. Ya. Nah, ini terkait arus jalannya paket. Jadi kalau teman-teman lihat di sekitaran Solo aja, di depan kampus UNS Kentingan, kampus pusat, di situ ada DP IR Sutami, mungkin bisa dicek di map juga. Nah, kalau DP itu sama CP ini sebagai gudang atau poin tempat pengumpulan paket, entah reguler, entah marketplace. Jadi kalau dari terminologi, CP ini collection point, DP drop point. Dua-duanya fungsinya sama. Dia ngumpulin paket marketplace dan non marketplace kemudian diproses. Jadi
resi barcode itu dicetak di sini. Kemudian baru yang kedua diproses ke DC atau drop center. Drop center ini fungsinya sebagai transit, nanti akan ada sortir lagi di situ, Mas. Jadi DC ini tempat buat transit paket, dia akan diverifikasi lagi sama petugas admin di sana, apakah ini paket packingannya layak buat lanjut atau enggak, atau ini paket yang kadang udah batal di marketplace, itu ketahuan semua di sini, ada tim checkingnya. Jadi ini berfungsi buat meminimalisir paket yang kedepannya bisa bermasalah. Jadi kalau ada paket di DC ini yang datang dari DP bermasalah, ntar bakal dibalikin ke DP buat di kalau dikirim atau udah diproses dari agen. Kalau di Solo ada di Solo Madu ini. Kalau setahu saya Solo itu gudang gateway-nya di Solo Madu, Karanganyar itu. Nah dari gateway ini nanti disortir lagi. Jadi di gudang gateway itu antar ada kelas-kelas ini akan berangkat ke Jawa Timur misalnya, Surabaya, ntar akan berangkat ke Bali. Itu udah ada tempatnya sendiri, ntar dia disortir sama pegawai, scan, verifikasi lagi, ada kendala apa enggak sama paketnya. Kemudian dari gateway menuju ke gateway tujuan, gitu. Ya, ini pengertian kantor atau gudang yang ada di JNT ya. Nanti buat alurnya saya jelasin di next slide. Jadi di JNT ada tiga ini yang berjalan paket secara operasional ya. Ini selain kantor pusat atau PT, kantor PT beda lagi, kantor CS beda lagi. Ini hanya tim lapangan lah bahasanya selain kurir. Nah, jadi kurir itu ngambil paket di DC. Ntar paket datang di DP, disortir di DC, disortir lagi di gateway, baru berangkat ke kota tujuan gitu. Gambaran awalnya seperti itu, Mas. Oke, nanti kalau ada apa bisa tanya lagi ya. Intinya tiga pintu ini yang mengawali paket itu berjalan gitu. Oke, bisa di next. Nah, ini contoh resi ya, saya ambil dari salah satu resi yang tim saya proses, saya sensor, dan ini ada kode di atasnya, di atas barcode, ada kode SUB STA. Nah, ini kode yang digunakan saat sortir. SUB ini Surabaya. SUB Surabaya dan STA Sidoarjo. Dan 27 ini kode kecamatan Waru. Seperti itu. Nah, jadi fungsinya ini tulisan ini dibuat itu seperti itu untuk memudahkan sortiran. Gitu. Jadi kalau ada kasus paket nyasar itu dia yang nyortir ngantuk, Mas. Gitu. Yang ngantuk mungkin kebanyakan nonton drakor atau gimana ya, terus ya bisa jadi ya manusiawi kan, walaupun sistem udah dibuat sedemikian rupa, kalau salah sortir ya terpaksa dia ntar balik lagi, dia muter-muter dulu paketnya, seperti itu. Nah, ini paket reguler ya, paket reguler dengan ini ada tulisan tunai di bawah, ini dibayar di counter tunai sebelah kanan itu, Mas. Nah, karena ada fitur COD, JNT COD ya, dibayar penerima ya, dan ini tunai. Oke, contoh resinya seperti ini, teman-teman pasti pernah lihat, jamin yang pernah kirim pasti pernah lihat. Dan pada umumnya ekspedisi di Indonesia tuh memakai kode-kode yang mirip kayak ini. Kode-kodenya sangat mirip.
Jadi kalau ada pegawai atau admin sortir gudang itu dia cari kerjaan di ekspedisi lain itu lebih mudah karena dia udah hafal kode-kode kota seperti ini. Oke, bisa dilanjut ya Mas ya. Bentar lagi nih kelar. Nah, ini satu alur ya yang mungkin nanti jadi penugasan ya. Ini saya jelaskan dengan bahasa yang umum aja, sebenarnya umum. Karena ini bahasanya ekspedisi banget. Kalau nge-track resi, teman-teman pasti pernah lihat di aplikasi Shopee atau di web resmi JNT atau di cek resi, misalkan itu udah disajikan secara umum track resi itu. Tapi di sini kita lihat dengan detail, ini saya ambil dari sistem JNT GPS. Kalau kita sebut sistemnya GPS dan pakai software sendiri, di sini JNT memiliki software sendiri untuk processing resi. Dan ini contoh tracking yang ini bisa teman-teman lihat di gambar truk itu Mas, coba ditunjuk gambar truk. Nah itu ketika teman-teman datang jam 3.40 resi tercetak, nah itu udah ada keterangan berhasil di pick up dan di scan seperti itu. Jadi itu proses di mana resi udah dicetak, udah diterima. Kemudian yang saya tandai merah itu aja ya Mas ya, titik merah bulat itu. Nah, itu pakai itu di DC, di-scan oleh mikro itu di DC. Dari agen atau drop point, dia jalan ke DC dulu, gudang transit dulu, disortir di sana buat diverifikasi, ya seperti itu. DC baru yang bawahnya lagi Mas. Nah, paket dikirimkan, terus bawahnya lagi sampai di COK Gateway, Jogja Gateway, gudang pusat. Lokasi sebelumnya DC Sleman Timur, ya kan? Nah, jadi harusnya seperti ini. Paket dari agen ke DC baru ke gateway seperti yang tadi 3 pintu yang saya sebut tadi ya. Nah, kemudian kalau dari Jogja udah clear, udah disortir, dia akan dikirim ke SOC. SOC itu kode Solo, kode kota Solo, gateway SOC. Nah, kemudian pada hari berikutnya paket itu sampai di SOC Solo. Itu di gateway Solo, di Solo Madu ini. Di Solo Madu, kemudian dia diverifikasi lagi, disortir ke DC Sampangan. Itu buat memudahkan kurir biar terbagi di wilayah distrik-distriknya. Jadi kalau misal paket itu di Klaten, dia bakal dari SOC Gateway jalan ke DC Klaten, kemudian Boyolali, Karanganyar, Wonogiri, tapi secara umum dia akan ngumpul di SOC Gateway dulu. Jadi ngumpul di SOC baru didistribusi ke Solo Raya, tergantung di mana letak alamat penerimanya. Nah, kemudian ini masih di hari yang sama kan paket sampai di Sampangan ya Mas, ya yang paling bawah itu. Kemudian ini sedang delivery, itu udah dibawa sama kurir. Itu karena kita JNT ini bukan kargo, jadi semua paket wajib diantar sampai ke rumah kecuali kalau ada permintaan dari penerima yang mau ambil di gudang sendiri, juga bisa disediakan tempatnya. Itu yang terakhir itu yang tanda panah besar itu penerima adalah pupuk, jadi clear gitu. Harus kita anggap clear kalau udah ada tanda terima. Biasanya ada fotonya, foto menggunakan Geomaps. Geomaps, jadi foto
penerima ada geomaps lokasi di mana, gitu, jam berapa, gitu. Jadi nggak bisa dibohongin. Kalau itu tanda terima pasti akurat. Kecuali kurirnya yang nakal ya, dia asal motret pohon pisang misalnya, itu ketahuan. Gitu. Jadi ini paket clear ini, paket clear, sebuah proses ekspedisi yang clear, perjalanan paket yang clear. Nah, kemudian bisa di next ya Mas ya. Ini slide terakhir ya sebelum nanti misalnya ada pertanyaan. Oke, ini saya kasih contoh seperti tadi, tapi proses ekspedisinya tidak clear. Oke, dari atas kan saya jelasin lagi ya, saya ulang lagi nggak apa-apa. Dari Jogja sebelumnya DC, kan ini gateway, ya kan? Sebelumnya di DC, terus dia berangkat ke SUB Surabaya gateway. Nah, yang itu Mas. Oke. Sampai di Surabaya paket ini. Kemudian paket dikirim ke DC Mancilan. Itu daerah Jombang kalau nggak salah ini, Jawa Timur, Jombang. Jadi sama harusnya. Dia kumpul di kota besarnya dulu, Surabaya. Jadi truk-truk besar gitu dia. Turun dari truk besar, ntar dibawa ke Teraga, ya, truk yang lebih kecil, ke DC yang terdekat sama alamat. Nah, ini karena dia udah di DC, di situ tempat kumpul kurir, ada pengantaran, gitu Mas, DC Mancilan oleh Luki itu ya. Nah, Luki itu ada pengantaran. Nah, tapi ini karena di sini pakai COD, Shopee COD itu loh, yang iklan-iklan Shopee COD gitu. Ini problem karena pelanggan tidak di tempat. Karena kalau COD kan harus bayar ya, nggak mungkin bayarnya ke situ yang beli nggak ada. Itu. Jadi ini yang saya garis merah sampai bawah itu problem kurir yang susah menghubungi penerimanya. Dan di paling bawah ini endingnya, penerima menolak paket, gitu, entah alasannya kurang tahu ya, tapi ini sering terjadi ya, padahal paket itu tidak ada masalah secara kemasan atau apa, tapi penerimanya menolak. Jadi solusinya yang paling bawah diretur, seperti itu. Ini umumnya terjadi sama ekspedisi lain sih, cepat JNE juga kita sharing sama ekspedisi. Oh ternyata paket retur itu udah maksudnya udah umum lah kalau ditolak itu. Jadi kurir juga kalau misal suruh ngejar buat bayar nggak mungkin juga, waktunya habis di 1-2 customer yang sistemnya COD seperti ini paketnya gitu Mas. Jadi kalau di review ulang tadi JNT ada 3 pintu, kemudian alurnya seperti ini, kemudian ada satu paket dengan arus clear dan satu paket retur. Gambaran umumnya seperti itu ya Mas ya. Kalau di ekspedisi lain saya kira nggak jauh berbeda sih. Kalau berdasarkan arus yang di jalan dia melalui gateway baru jalan ke kecamatan. Itu ya Mas ya. Oke. Ini ya ada, terima kasih Mas Fajar. Sudah ini ya, slide-nya sudah selesai ya. Ini ada hal yang menarik menurut saya dan banyak bisa diulik karena teman-teman mungkin sering bertransaksi di marketplace ataupun menggunakan jasa ekspedisi gitu ya. Saya buka pertanyaan gitu untuk teman-teman semua. Monggo bisa ditanyakan langsung kepada Mas Fajar. Sebenarnya Mas Fajar itu yang punya, tapi dari tadi ngomongnya admin. Ini, ya Mas. Oke, monggo teman-teman yang mau bertanya, monggo. Pak. Saya Pak. Mungkin kalau ada yang tanya bisa by chat gitu ya. Oke. Daripada ada. Oke, teman-teman yang tanya misal sinyalnya susah bisa by chat gitu ya. Ini ada yang raise.
Ini malah Ya, ini, bentar, ini malah sinyal saya nggak stabil ini. Hujan juga ini di sini. Oke, bisa bertanya. Ini ada Mas Viko, raise hand. Monggo Mas Viko. Monggo Mas Viko dulu, monggo. Nanti teman yang lain menyusul. Ini Mas Viko ya, bertanya, Mas Fajar. Izin bertanya Pak. Sebelumnya mohon maaf tidak on cam karena terkendala sinyal. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana cara JNT mengatasi membludaknya barang di warehouse? Warehouse Pak, agar barang sampai ke konsumen. Soalnya saya pernah melihat video amatir pas pandemi awal, ada sebuah jasa kurir yang barangnya sangat membludak di warehouse-nya. Dari pandangan JNT sendiri bagaimana sih Pak atas kasus itu? Apakah ada treatment spesial ibaratnya begitu Pak dari perusahaan sendiri? Terima kasih. Gitu. Monggo, Mas Fajar bisa menjawab. Jadi mungkin ini pertanyaan saya yang kemarin itu. Gimana caranya mengatasi membledaknya, misalnya ada flash sale gitu. Monggo Mas. Langsung saja Mas ya. Langsung jawab aja Mas, satu-satu aja. Oke. Ini terkait paket stuck ya. Ini masalah yang sangat sering terjadi. Saya nggak mau munafik ya Mas di ekspedisi apa, Maps atau di ID, JNE, pasti ada kalimat hujatan karena paket mereka stuck gitu. Itu pasti ada. Jadi kalau dari aman di lapangan bersama teman-teman di kurir, di gudang sortir, itu kalau stuck sekitar 2 atau 3%. Dan mungkin kalau ada teman-teman yang mengalami itu lagi apa sih itu? Karena di sini saya tekankan di sini sistem JNT itu paling canggih. Saya udah sempat kerja di ekspedisi lain, terus sharing sama teman-teman lain. Di JNT ini termasuknya paling canggih. Jadi ada paket stuck 8 jam aja di sebuah gudang, dia keluar notif. Jadi seperti itu. Nah, ini gimana cara menyiasati? Kalau dari tim gudang ya, karena ini sebenarnya pure keputusan dari koordinator dari gudang tersebut. Sebenarnya pure gimana solusinya, dan selama pengamatan saya di JNT, kan di gudang itu ada 2 jenis paket, yang gudang sortir yang DC ya. Yang DC itu ada 2 jenis paket, yaitu incoming dan outgoing. Itu saya jelaskan karena saya pikirnya hanya transit. Itu ada paket outcoming dan ini gitu. Jadi gunsur tambangan tadi ada paket incoming, tapi dia harus berada di antar gitu. Mungkin bisa ditulis Mas Dama di buat atau apa biar incoming gitu. INCOMI atau ditulis di slide gitu aja. Jadi saat atau treatmentnya itu paket incoming itu diprioritaskan. Jadi ketika dia sudah sampai di gudang, jadi kurir disuruh otomatis dia kerjanya berkali lipat, yang biasanya shift pagi siang dia bakalan sehari full buat delivery barang yang membantu. Jadi incomingnya dia di dan outgoingnya akan sedikit di pending ya, outgoing gitu. Outgoing itu yang dua aja, outgoing itu yang keluar. Jadi kalau ada teman-teman, jadi konsekuensinya seperti ini,
Misalnya Mas Gama beli kopi di Shopee, ordernya pas event Shopee 12/12. Nah, ketika si seller ini dia segera mengirim kakak tersebut atau memproses, itu kemungkinan sampainya emang lebih karena yang saya dulu. Dan makanya ada notif di Shopee if Shopee 12 atau masih ada apa gitu, pasti ada kemungkinan akan terlambat karena ya banjir. Jadi semua gudang itu dipastikan banjir gunung gitu paketnya Mas. Ya sayangnya nggak ada contoh foto ya, tapi emang bisa dibayangin gudang itu benar-benar paket itu sampai segudang gitu. Seperti itu. Jadi solusinya itu pasti akan ada yang di salah satu yang dikalahkan antara outgoing atau incoming ini, bagaimana buat membuat atau meminimalisir paket stuck seperti itu. Otomatis di sini kurir yang bekerja semakin ketat. Jadi paling besar ini menurut saya malah kurir antar ini yang dia paling besar di lapangan hujan. Oke, terjawab ya Mas ya. Oke, terjawab ya Mas Viko. Gimana kondisi ternyata di gudang gitu ya, karena terlalu banyak kendala teknis gitu, bukan cuma di sistem tapi juga di manusianya. Oke, kita lanjut ke Mbak Eka Rahayu. Izin bertanya Pak, dalam perusahaan jasa logistik seperti JNT, kira-kira ada kendala apa aja ya Pak yang terjadi di proses pengiriman dan bagaimana cara mengatasinya? Mungkin seperti tadi tuh, ada salah kirim atau ada problem di COD itu gimana mengatasinya di lapangan? Monggo, Mas Fajar. Zulfikar itu belum dijawab ya Mas ya? Oh iya, Zulfikar ini terlewat ini. Ini dulu aja. Eka Rahayu nggak apa-apa. Oke, dan jawab yang mana dulu ini? Eka Rahayu saja nggak apa-apa dulu. Oh, Eka Rahayu ya, kemudian baru Zulfikar ya. Oke. Oke. Nah, kendala ya, jasa logistik, kendalanya tuh sebenarnya dari internal tuh jarang banget sih Kak. Jadi di sini kendala yang dimaksud orang bentuk pertama datang dari ke agen itu dipastikan packingnya aman. Jadi itu yang pertama dipastikan packing aman sesuai prosedur. Ntar pasti dicek sama admin dari DP tersebut, dari kontak itu. Jadi isinya apa pasti ditanyakan. Karena di situ kan pintu pertama buat paket masuk kan. Jadi yang pertama packing harus aman. Jadi semakin aman packing, itu kendala apapun ya terkendali tetap dari berawal dari packing itu. Jadi masuk kadang hanya di packing itu, packing yang tidak sesuai prosedur, tapi kebetulan admin counternya kok lengah, jadi biasanya problemnya di situ. Dan kadang ada problem itu dari internal ya, kalau kesalahan dari admin ketika ada orang atau seller kirim paket tidak sesuai prosedur, paket kekecilan, packing tidak aman, dokumen yang tidak dibungkus plastik seperti itu. Jadi problemnya dari situ awalnya. Sebenarnya kalau dari pengalaman saya itu selama paket aman itu jarang banget ada kendala, jarang banget itu karena dari packing itu pertama yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua resi jangan sampai bocor ya. Ada teman-teman jualan gitu misalnya, kemudian bikin testimoni,
ternyata resinya bocor di story Instagram. Itu pasti ada tertentu. Kalau resi bocor, kebetulan isinya sebelah ya, itu nama cicil lihat apakah seperti itu kan isinya belum bulat, isinya bisa penerima pakai sistem cara paket itu di gudang. Jadi sistem pengamanan kita sangat ketat, di gudang tersedia puluhan CCTV, tidak bisa mengambil paket dengan Gojek. Oleh pengirim dan penerima aja, yaitu. Oke, lanjut ke Zulfikar ya, yang Mas Zulfikar. Wah, ini nggak on cam ya karena hujan deras sama ya. Di sini saya minta pertanyaan yang biasa aja karena di sini hujan deras. Ini Zulfikar, monggo Mas Zulfikar. Tadi nanya apa? Belum ada pertanyaan. Mas Zulfikar. ya, Zulfikar ya Mas ya, sekalian ya. Ya, monggo Mas Zulfikar. Oke. Ini sebenarnya pertanyaannya agak mirip sama yang Mbak Eka ini. Ini yang Mas Zulfikar. Zulfikar ya. Tadi yang nanya Mas Viko, awal-awal ini Mas Viko. Tadi Mas, Eka ya. Mas Zulfikar ini mau bertanya. Monggo Mas Zulfikar. Ya, ini udah tanya di atas ya Mas ya. Ini beda pertanyaan. Ini beda orang. Oh ya. Oke. Mas Zulfikar, monggo Mas. Atau next dulu? Ya Pak. Oke, Mas Zulfikar. Mau tanya, sebenarnya kalau pengiriman itu sebenarnya kalau barang rusak itu tuh jadi tanggung jawab pengirimnya atau jadi tanggung jawab kita. Maksudnya itu rusaknya kan pas kita udah ngirim barangnya itu loh Pak. Soalnya kasus kemarin tuh saya pernah ngirim barang pakai JNT, barangnya itu rusak di pengirimannya, terus habis itu barangnya cuma dikembaliin tok, nggak ada ganti ruginya gitu Pak. Lah itu sebenarnya itu wah, ini hilang ini. Intinya barang rusak itu tanggung jawabnya siapa, Mas Fajar? Itu barang kirim personal atau barang gratis ya? Gimana Pak? Itu barang kirim personal barangnya atau? Itu ngirim personal dari masnya ke penerima itu hanya personal ke keluarga, ke teman, atau lewat marketplace Shopee. Misalnya itu barang Shopee, marketplace atau personal hanya kirim Pak. Personal. Personal. Oke. Oke. Oke, tak jawab ya Mas ya. Nah, jadi kemungkinan kerusakan barang itu ada pertama itu dari packing. Jadi packing itu emang paling jadi penyebab dari kerusakan itu. Jadi kalau saran saya sih, packing itu dibuat seaman mungkin, bubble wrap sampai tebel gitu loh Mas. Dibanting itu dia mental gitu loh. Entah isinya parfum apa. Jadi packingnya itu sekuat mungkin. Karena tim di gudang di lapangan itu kerjaannya sangat banyak. Dia bahkan buat lihat itu paket isinya apa tuh udah nggak apa ya intinya. Alah, udah masa bodoh ini isinya apa, taunya cuma scan kemudian taruh sana, lempar sana, seperti itu ya, nggak mau nafik. Di semua ekspedisi kalau mereka sortir paket pasti dilempar-lempar seperti itu, pasti. Karena kalau paket itu ditaruh dari tempat A ke tempat B melalui media jalan kaki, itu paket kalian bisa sampainya cuma 2 minggu paling, yang 2 hari 3 hari di 2 minggu. Jadi kuncinya di packing, ininya seperti itu. Dan kemudian
alternatif lainnya yaitu di asuransi. Harusnya ada opsi asuransi dari si counter itu. Harusnya ya ketika mengirim itu ada asuransi, jadi ketika ada kerusakan atau kehilangan itu nanti bisa diklaim, bisa dibantu klaim itu. Karena kalau apalagi kalau di Shopee pasti ada asuransi kan, ya kerusakan pun bisa pengembalian, bisa refund seperti itu. Jadi kalau personal kayak masnya kirim personal reguler itu yang pertama packing. Kalau masnya nggak sempat packing bisa ditawarkan jasa packing di agen tertentu. Minta tolong packingin dong, paling cuma berapa mas? 5.000, 10.000 gitu. Jadi kalau kerusakan paket itu jelas yang saya temui dari packing, sebenarnya cuma dari packing. Packingnya kurang sesuai prosedur lah. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi mas? Cek Mas Darwan. Oke, clear ya Mas Zulfikar? Mas Zulfikar clear ya? Terima kasih Pak, terima kasih. Oke, ini maaf ya teman-teman, sinyalnya kita tuh di Jogja sinyalnya rada susah juga ini. Lagi hujan gede. Oke, ini ada, wah pertanyaannya luar biasa ini. Ada 2 pertanyaan yang banyak ini, Mas Fajar. Pertama dari Mbak Dian. Izin bertanya. Mbak Dian. Ya, Mbak Dian. Mbak Dian Ika Yanti. Menurut Mas Fajar, untuk memulai satu usaha ekspedisi lebih baik dimulai dari franchise atau mendirikan usaha dari nol, jadi branding dari awal. Dan jika franchise, mendirikan dari nol, hal yang harus dilakukan apa aja? Persiapannya apa aja? Kemudian yang kedua, saya ada kasus, kebetulan teman saya kirim beberapa barang pakai ekspedisi lain, bukan JNT. Namun, barang tersebut itu datangnya satu persatu dan selang waktu 2-4 hari. Antara barang satu dengan yang lainnya. Kok bisa seperti itu? Apakah JNT sudah pernah mengalaminya? Itu, Mas Fajar. Monggo. Pertanyaan 1, baiknya franchise atau mulai dari nol? Gitu. Kalau memulai usaha ya, karena basicnya bukan basic entrepreneur ya mas ya, hanya jalan, maksudnya ya belajarnya di lapangan, jadi sesuai teori itu saya nggak begitu menguasai. Cuman di sini ekspedisi memulai dari nol itu contohnya gimana ya? Bikin brand sendiri kali ya. Kalau bikin brand sendiri saya kira ya nggak ada yang nggak mungkin, tapi buat sekarang ini merusak berkompetisi dengan JNT cepat itu susah. Berat. Itu gambaran saya, asumsi saya pribadi. Buat brand misal dia dengan modal yang kurang kuat, menyaingi brand sekuat JNE, si cepat, itu susah terus karena tiga-tiganya itu sekarang menurut saya sih saja sih di ekspedisi. Bahkan ID Express saja kemarin sempat ada kabar itu kolaps kan. Jadi intinya kalau dari brand yang paling kuat itu yang paling memungkinkan buat dijalankan franchise pertama. Karena saya risetnya itu ketika ada teman-teman kirim gitu, ya pasti larinya kalau nggak JNT ya pasti itu. Saya jamin pasti. Siapa aja coba tanya, kamu kan pakai gimana? Pasti biasanya kalau kirim rata-rata lah di survei personal aja pasti JNT atau JNE ya, dua itu. Karena itu brand yang paling melekat sih mungkin dari segi periklanan atau campaign-nya tuh cukup masif ya, jadi masuk di benak konsumen seperti itu sih. Yang nomor 2 tadi apa ya mas ya? Kenapa ngirim barang terkait datangnya satu-satu? Ya? Itu kenapa? Ini satu ya. Kenapa? Pernah mas. Di gudang saya pernah kayak gitu. Kenapa mas? Kayak gitu? Ada 3 paket ke arah Kupang, dia sampainya 1 dulu, yang 2 selang 2 hari. Itu sempat customernya
komplain. Nah ternyata dia jebol gitu, pernah jebol, jadi packingannya jebol, tapi untungnya di situ tuh ada tertulis alamat secara lisan, jadi dilanjutkan sama kurir yang bersangkutan. Jadi ini balik lagi ke packing ya. Jadi di sini mungkin ada paket rusak itu sebenarnya admin di lapangan tuh udah meminimalisir hal yang seperti ini. Ini juga nggak pernah diinginkan sama orang ekspedisi. Nah, tapi yang namanya manusia kadang yaitu ketika kita kredit pas event Shopee, event Tokped, paket banjir, sehingga buat kita ngontrol paket satu persatu tuh bisa, tapi mungkin ada satu dua yang kalau kurang oke dan ternyata di gudangnya lolos, akhirnya bisa jebol seperti itu. Karena paket itu kan posisinya dari DP, dari counter ke gudang itu dia masuk ke karung, di tali, disortir, masukin karung lagi, tumbuk-tumbuk di truk sampai dia penuh gitu loh. Bisa dicek di YouTube itu ada videonya tuh, penuh seperti itu. Jadi kemungkinan datangnya terpisah itu sebenarnya karena dia mungkin jebol ya seperti itu, Pak. Boleh itu. Ya. Terjawab ya Mbak Dian. Baik, Mungkin terima juga kasih Mas ada Fajar, kasus-kasus lain. Ada kasus-kasus lain, mungkin ada kasus SDM yang ini ya, Mas Fajar tidak teliti gitu ya, juga bisa ya. Lagi ngantuk, tiba-tiba suruh nyortir barang, ya mumet ya. Itu kadang-kadang. Gitu. Oke, lanjut ke Mbak Alvina ini. Izin bertanya Pak, bagaimana tanggapan pihak JNT atau logistik terhadap keterlambatan barang? Contohnya dari notifikasi, barang sudah dibawa oleh kurir ke lokasi tujuan, tetapi malah nggak jadi dikirim dan malah diantar lusa. Kira-kira kesalahan dari pihak mana Pak? Enggak Mas Fajar. Oke, kasus seperti ini sering banget saya temui. Jadi orang datang itu dia butuh informasi kenapa paketnya nggak diantar seperti itu, atau intinya kok mundur seperti itu. Ini kalau dilihat dari dua sisi ya, kalau yang sering saya temui sisi pertama itu dari nomor HP penerima itu benar atau enggak gitu. Jadi kurir kan dia kadang butuh share lokasi ya buat arah ke rumah biar lebih mobilitasnya lebih cepat. Nah, pas dia menghubungi si penerima ini, dia ada kendala yang sering saya temui seperti itu. Yang sering saya temui. Terus kemudian ada kendala atau alamatnya kadang kurang lengkap. Sebaiknya kalau di sini teman-teman bikin alamat, itu lebih baik dicantumin maps-nya. Jadi dia nggak usah kurir itu nggak perlu buat kontak lewat HP, bla 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 bla, nggak perlu di resi dan ditulis dalam Google Maps manajemen perdagangan UNS Posapam seperti itu. Jadi kurir baca tuh alah ini, dia nggak bakal ada kendala buat pengiriman. Dan kalau dua kemungkinan yang dari di sisi kedua itu kemungkinan yang lagi overload. Jadi kan kurir itu dia mengantar paket itu udah di track ya, dia paket yang misal tujuan Jebres Solo itu dari kampung mana, kampung A, kampung B, yang mereka sudah hafal sama tempat lokasinya, itu mereka jajar dulu, dijajar dibarisin, ini arah ke sini, track sini, akhirnya track yang terakhir dia ketunda karena mungkin lagi bludak, overload semua, udah ditata, tapi karena waktu di lapangan kan cuaca tidak bisa diprediksi ya, karena kalau hujan juga jadi masalah besar buat kurir, antara berkah atau musibah itu. Jadi kendala di situ teman-teman kurir bilang, ketika hujan paket banyak dan kemudian akhirnya dia di scan gudang lagi, paket bakal diantar dan ditunda pengantarnya seperti itu. Jadi itu terjadi umum ya, buat semua ekspedisi sama kendalanya seperti itu, antara alamat nomor HP yang bisa dihubungi atau
Oke, sebenarnya kalau saya boleh menanggapi ya, mungkin ekspedisi itu sudah memberikan terbaik gitu ya. Cuman ada faktor-faktor lain yang memang apa ya, menghambat gitu ya, dari SDM, dari cuaca, mungkin dari situasi kondisi di lapangan juga itu variabelnya banyak itu. Tapi konsumen kan tidak mau tahu, tahunya paket datang berapa hari gitu. Kok paket nggak datang-datang gitu. Gitu, mungkin itu, pandangan saya seperti itu. Nah, di sini juga teman-teman harus mikirin ketika kita bikin sistem gitu, gimana caranya sistem ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita rancang gitu. Nah, ini juga kembali lagi nanti tugasnya seperti itu. Jadi kita harus bisa membuat step by step dari awal konsumen ngirim barang, kemudian sampai konsumen mendapatkan barang yang dikirim oleh si pengirim gitu. Begitu. Oke, kita lanjut pertanyaan terakhir mungkin ya dari Mbak Andar. Mbak Andar Rizka. Pak, saya izin bertanya. Beberapa kali melihat di Twitter ada paket yang dibongkar oleh kurir, Mas. Lalu barang tersebut diantarkan ke rumah dalam keadaan sudah tidak terbentuk, seperti sebuah paket. Intinya barangnya tidak tidak berbentuk seperti awal gitu ya. Kemudian bagaimana menurut Pak Fajar nanggapin kasus ini? Apakah kurir yang mengambil barang tersebut langsung diberhentikan kerja atau dikasih surat peringatan? Gitu, Mas. Oke. Terkait kehilangan barang ya. Dibongkar barangnya, Mas. Dibongkar barangnya. Oh, berubah ya. Berubah. Ini intinya isi paket hilang ini intinya lagi pertanyaan ini. Barang tersebut diantarkan ke rumah dalam keadaan sudah tidak berbentuk seperti sebuah paket lagi, padahal sudah memakai packaging dan bubble wrap dan kardus ini. Jadi intinya barang itu mungkin rusak atau hilang mungkin ya, itu mungkin ada kasus seperti itu. Oh, Rusak. Rusak ya ini. Seperti sudah dibongkar itu. Itu mungkin kemarin viral di Twitter itu. Oke. Paket rusak ini ya. Balik ke penjelasannya tadi ya, Mas. Kalau paket itu berangkat dari counter ke DC ke gateway itu verifikasinya sangat ketat. Di JNT itu ada seperti alat pabrik gitu lah, dia verifikasi alat dan kayak troli di ekspand loh seperti itu. Ntar ada paket kelihatan ya seperti itu. Kalau kemungkinan dia ada kerusakan dan kebetulan ada video, itu pasti otomatis sudah Mas, dia membunuh rezeki sendiri bahasanya seperti itu. Tapi selama yang saya jalan ekspedisi ini nggak ada seperti ini Mas. Mungkin di kota-kota lain ya yang saya tidak bisa pantau, ada seperti kurir yang ternyata dia nakal gitu. Kan kalau pakai Shopee kan dia kelihatan isinya apa, bisa ditekan isinya apa, harga barang COD berapa, taunya diambil gitu. Untuk kecelakaan mungkin seorang kurir ya mungkin yang bisa dibilang kalau JNT itu kesejahteraannya udah lumayan kurir itu, gajinya juga udah oke daripada yang lain gitu. Kalau pengalaman saya di lapangan ya teman-teman kurir, sebenarnya kurir itu gajinya juga oke dengan pekerjaan mereka yang sebenarnya tidak terlalu ribet. Sebenarnya memakan waktu pun enggak juga gitu. Jadi setengah hari itu mereka bisa mengantar paket. Nah, udah expert gitu, gaji itu worth it, menurut kita tuh worth it gitu. Seperti itu. Kalau di situ ada kerusakan atau benar-benar ada video dan valid, itu dilaporkan pasti dia kena tindak pidana karena rekrutmen kurir admin gudang itu dia mesti surat pernyataan, ada matre, ada KTP, gitu. Benar-benar sharing semua yang privasi yang jadi ada gitu. Jadi untuk
kemungkinan buat jahat itu gimana ya, sangat kecil ya sebenarnya. Nah, saya tiap hari saya pernah kirim iPhone 13, pernah proses sama iPhone 13, iPhone 11 sehari-hari saya bikin track cetak resi paket isinya benar-benar emas juga pernah. Itu kalau ya emas keping itu kalau saya taruh dompet gitu, misalnya saya isi yang lain itu kan bisa aja itu. Ya buat data isi. Ya, kalau itu pure mungkin salah itu karena hilaf itu dan itu pasti kalau dari perusahaan sebesar JNT itu kan pasti diikat gitu dan bahkan bisa dipidana gitu. Oke, mungkin kalau dalam kasus yang terakhir ini, Mbak Andar mungkin lebih bermasalah di SDM-nya gitu ya, Mas Fajar ya. Mungkin teman-teman juga sudah pernah lihat kasus sedikit ya, kasus logistik bagasi gitu ya di maskapai X gitu ya, yang dia bagasinya dilempar dari atas ke bawah gitu, dan koper itu dilempar dari atas ke bawah itu jadi masalah dan kopernya rusak itu, dan akhirnya kan juga si oknum itu kan akhirnya dipecat gitu ya. Itu kan masalah SDM. Mungkin kalau secara sistem sudah sesuai gitu, hanya ada di masalah SDM yang bermasalah. Begitu ya, Mas Fajar mungkin ya, itu gambarannya gitu. Karena kan tadi Mas Fajar statementnya adalah JNT punya teknologi terbaik ekspres di Indonesia gitu. Kan nggak mungkin ketika teknologinya baik jadi akhirnya bermasalah, kan tidak mungkin, kecuali ada yang bermasalah di SDM. Gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir, mungkin ada teman-teman yang ingin satu kali lagi, mungkin ada yang bertanya atau ada yang masih penasaran dengan bisnis prosesnya gitu. Wah, ini Mbak Hilda ini terakhir gitu ya. Pak Dama dan Pak Fajar, saya tidak bisa on cam dan on mic, nggak apa-apa. Misal terdapat sebuah paket yang berisi narkoba, waduh, atau barang-barang terlarang. Bagaimana pihak JNT mendeteksi atau mencegah barang-barang terlarang tersebut? Sedangkan pihak JNT tidak pernah membuka isi dari paket tersebut. Wah, ini kasus ekstrim ini. Monggo, Mas Fajar dijawab. Ini pertanyaan yang menarik ya, Mas. Di sini ekspedisi itu memang benar yang ditulis sama Mas. Ini sama Hilda ya, ini sama Hilda ini bahkan kita nggak sempat lah intinya mengecek barang itu, dan bisa jadi paket yang jalan sesuai arus itu isinya seperti ini, bisa jadi ya. Saya nggak menutup kemungkinan karena beberapa kali sempat ada tim dari kepolisian di narkoba itu, dia sempat menggambar orang dengan yang sudah kode dalam pantauan, maksudnya orang DPO ya, dengan dia kirim paket di sebuah counter, kemudian tertangkap di situ, dicek ternyata isinya narkoba. Jadi kalau seperti ini kan udah masuk ke ranah hukum ya, intinya penyalahgunaan lah fasilitas kita yang biasa ngirim paket itu dalam bentuk paket. Kan definisi paket itu sebuah paketan ya isinya barang-barang yang beragam, jadi seperti itu tuh nggak bisa kita kontrol isinya apa gitu. Mungkin kalau bisa saringnya hanya di bandara gitu. Jadi kalau misal barang-barang yang terlarang kan hanya benda cair, kalau keluar Jawa ya, keluar Jawa pasti pakai pesawat kan, ya flight, kemudian ntar di bandara kan dia melalui X-ray dulu, itu benda cair, benda mengandung baterai yang terkait membahayakan di
perjalanan udara pasti entah bisa ditolak, jadi dia batal berangkat kemudian kembali ke counter lagi. Kalau narkoba saya kira juga susah ya, mau di X-ray pun dia bukan barang bersifat cair mengandung baterai gitu. Nah ini sebenarnya ini jadi masalah buat semua asosiasi juga. Jadi kalau kayak gini kurir atau orang-orang administratif bidang itu udah nggak bisa, udah di luar jangkauan mereka. Intinya ini customer yang nakal aja yang berani mengirim barang lewat ekspedisi seperti itu. Jadi emang itu terus terang nggak bisa dicegah, nggak bisa dikontrol. Nah, tahunya kita cuma paket yang itu diproses diberangkat, jadi itu udah masuknya ranah hukum sih kalau dari aspek bisnis. Nggak ada koridor buat pajak di situ seperti itu sih. Oke. Terima kasih Mas Fajar atas penjelasannya. Mungkin teman-teman juga sudah puas dengan jawaban dari Mas Fajar dan saya juga sedikit meng-highlight ya. Ini karena tadi pertanyaan terakhir meng-highlight pertemuan kali ini dengan beberapa pertanyaan yang memang cukup menarik dari teman-teman dan cukup teliti juga. Dari terakhir Mbak Hilda gitu ya, yang bertanya terkait narkoba, kemudian Mbak Dian terkait bisnis logistik, cakep yang mana, franchise atau bikin sendiri, gitu. Kemudian juga ada pertanyaan tadi dari Mbak Andar, kemudian dan teman-teman lain gitu. Mas Viko juga tadi juga nanya, pertanyaan juga cukup detail terkait juga paparan dari Mas Fajar gitu ya. Oke, saya juga mohon maaf sekali, sinyal saya juga sering down dan Mas Fajar juga sering down, jadi sepertinya kurang maksimal gitu. Mohon maaf sekali juga ya Bu Eva, karena mungkin tidak maksimal gitu ya, karena sinyal juga di Jogja sedang hujan lumayan lebat, jadi mempengaruhi sinyal juga. Seperti itu ya Mas Fajar ya, sinyalnya susah ini. Begitu. Mungkin ada tanggapan dari Bu Eva atau nambah sesuatu? Monggo. Kalau dari saya sebenarnya sama Mas Dama sih, di sini sinyalnya lagi jelek banget dan hujan deras banget. Nah, tetapi ada hal yang menarik nih mengenai ekspedisi gitu ya Mas. Kalau bagi saya memang sudah sering menggunakan ekspedisi sejak tahun 2009 gitu ya. Baik itu saya sebagai pemilik online shop ataupun pengguna, dan yang paling menarik adalah kalau kita ingin menembus dunia kerja, salah satu hal yang bisa kita bedakan dengan pelamar lain adalah bagaimana kita mengirim aplikasi lamaran kita. Nah, ada satu tips yaitu melalui ekspedisi seperti ini biar sampai tembus HRD. Nah, karena kita kayak dinilai itu surat penting dan kita punya effort untuk melamar gitu. Nah, jadi kita sungguh-sungguh gitu melamar. Nah, tapi di tahun 2020 saya punya 2020 atau 2021 tuh saya punya sedikit pengalaman unik gitu mengenai melamar melalui ekspedisi gitu. Ketika lamaran saya itu nggak sampai di tempat, waktu itu saya melamar di Bandung. Nah, itu dikembalikan dan saya harus membayar jadi 2 kali. Saya harus membayar saat mengirim dan saya harus membayar saat paket itu dikembalikan. Nah, saya penasaran sekali kenapa kebijakannya gitu. Kenapa kebijakannya kalau nggak sampai alamatnya ya udah dibuang aja, kita nggak mikir gitu, tapi kita suruh balik lagi, jelas-jelas itu lamaran gitu, maksudnya jadi bayarnya double. Dan saya memang langganan di counter JNT itu gitu saat itu. Saya penasaran sekali kebijakan yang itu. Seperti itu Mas Fajar. Terima kasih. Mas, ini mungkin pertanyaan terakhir dan tanggapan dari Bu Eva ini. Benar ini. Kenapa dikembalikan, Mas? Halo, Mas.
Wah, ini sinyalnya ya kayaknya susah ini. Oke. Mungkin Mas Fajar ini juga down ini sinyalnya. Yes, yes. Di mana-mana kayaknya lagi hujan besar. Nggak tahu di tempat teman-teman. Mohon maaf Bu Eva. Ini kayaknya kok Nggak apa-apa, nggak apa-apa. rada ini ya. Bermasalah ini malam ini, nggak apa-apa. Oke, begitu mungkin Bu Eva ada tambahan lain untuk semester 2? Mungkin belum sih. Belum ya? Saat ini mungkin belum. Oke. Kalau tidak ada tambahan, saya ingin menambahkan untuk semester 4. Jadi tadi saya sudah meng-highlight tugasnya akan saya share untuk minggu depan. Dan masih ada insya Allah satu atau dua pertemuan lagi terkait sistem informasi logistik untuk kelas sharing dengan praktisi. Semoga di pertemuan selanjutnya kita punya sinyal yang lebih stabil agar kelas kita lebih lebih nyaman gitu ya. Karena saya juga sinyal saya tidak stabil jadi kurang nyaman. Begitu, dan begitu juga teman-teman. Tapi tidak apa-apa karena memang namanya situasi dan kondisi seperti itu ya. Yang terakhir, teman-teman jangan lupa absen di OCW, tapi kemungkinan absennya juga saya sudah tutup otomatis gitu. Jadi teman-teman yang belum absen yo mohon maaf sekali karena itu bukan kesalahan saya, jadi kesalahan teman-teman. Jadi yang membuat salah siapa jangan melimpahkan kesalahan ke saya gitu ya. Gitu biasanya ini melimpahkan kesalahan ke saya. Oke, terima kasih untuk kelas malam ini, atas partisipasinya dan pertanyaan yang sangat menarik dan bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya karena mungkin kita juga tadi terkendala beberapa hal yang teknis. Oke, Bu Eva, terima kasih Bu Eva atas kelas malam ini. Jangan lupa foto. Oh iya, saya tuh sering lupa foto ini. Kita foto terlebih dahulu untuk dokumentasi kelas kita. Monggo untuk on cam ya. Ini saya sudah catat yang kemarin tidak on cam sampai terakhir, berarti orangnya menghilang, hanya masuk Zoom saja ini. Oke, slide pertama sampai Mbak Canti. Mas Nawaf seperti biasa ada kacamatanya. Monggo 1, 2, 3. Oke, slide kedua dari Mas Zulfian sampai Mas Faris. Monggo. 1, 2, 3. Ini Mas Ramadhani hilang ini. Mbak Ramadhani ini hilang. Oke, lanjut slide ketiga. Ini saya suka ini. Enggak ada orangnya ini. Oke, slide ketiga. Mana ini? Mbak Nadila Ayu sampai Aurelia Faustin. Monggo, 1, 2, 3. Oke, ini saya paling suka lagi nih, slide terakhir nih. Pasti tidak ada yang on cam. Nanti saya catat. Oke, 1, 2, 3. Sip. Sudah saya foto. Oke, untuk screenshot bukti kelas kita malam ini. Terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya. Saya tutup dengan riang gembira ya malam ini. Walaupun banyak sekali trouble gitu. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I know is not